video kali ini, aku akan membahas bagaimana cara menentukan, batas proporsional, batas elastis, titik lulu, titik maksimum, titik putus, dan modul Young. Nah, di video sebelumnya aku telah, ngebahas bagaimana cara membuat kurva stress strain. Nah, dimulai dari batas proporsional dulu. Jadi, batas proporsional itu merupakan hubungan antara stress dan strain adalah linear, yaitu mengikuti hukum Hooke, yang dimana sebelum titik ini mengalami deformasi elastis linear. Berarti, jika beban dilepaskan, maka material akan kembali semula. Nah, cara menentukan batas proporsional itu dilihat dari kurva stress strain ini, yang dimana adalah hubungan antara stress dan strain adalah linear. Jadi, linear itu kan berarti lurus ya. Kita bisa menentukan garis linear itu harus dari titik nol ini. Nah, kita cari titik di mana hubungan stress dan strain ini adalah linear. Nah, aku udah nandain. Tadi itu aku di sekitaran sini sampai ke sini lah ya, dimana garisnya itu lurus gitu. Nah, garis batas proporsional ini lebih bagus jika jika hasil regresinya adalah 1 dan batas minimal yang diterima adalah 0,995. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini aku udah membuat nilai regresinya itu adalah 0,9997. Kita ulangi aja ya awal. Caranya insert, kemudian kita select data, add text, proportional. Kita cari nilai X-nya itu tadi kan, nah cara nentuin itu tadi di antara ini ya, kita nanti tuh bakal keluar gitu angkanya. Jadi kalian tandain aja. Tadi itu aku kira-kira di sini nih, di 10. Ya, kita cari di 10 nih ya, 10. X-nya adalah string. X-nya adalah string. Sampai ke 20 ya tadi. Itu aku udah nandain yang sini. 24. Sebenarnya kalau misalnya kalian, aku juga awal ininya nyoba-nyoba dulu kan gimana kemananya. Nah, misal di sini lah ya. Nah, awalnya tuh aku nyoba dari sini sampai sini, sampai ke 41. Ya, Y-nya dari angka 10 ke 41 juga. 41. Nah, oke. Nah, didapat garisnya tuh seperti ini. Kemudian kita tambahkan klik kanan dan add trend line. Nah, didapat nilai regresinya itu 0,9973. Nah, kan lebih baik tuh mendekati 1 ya nilainya. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, lebih bagus nilainya yang ini. Nah, gimana sih caranya? Cara ngedit datanya? Kita klik ini, klik titiknya. Nah, nanti kan muncul ya di sini. Kita bisa edit gitu. Ke bawah atau ke atas. Misal di sini. 0,7. Nah, tadi kan 0,9973, sekarang jadi 0,9917, malah makin mengecil kan, malah menjauhi 1. Nah, maka dari itu, berarti kita ke atasin lagi. Edit lagi ke atas. Kan 0,999. Kita coba ke sini yang tadi udah aku tandain.
sama kan 0,997. Kita coba tarik lagi ke atas, misal ke sini, apakah akan lebih bagus? Sama aja. Kita coba lagi ke sini, masih sama. Sini. Nah, dia berubah jadi 0,9996. Maka dari itu, kita ubah lagi agar dia lebih mendekati angka 1 ya. Aku udah nyoba-nyoba tuh sampai di sini. 0,9997. Soalnya kalau dikebangin coba ya. Apakah bisa mendapatkan 1 tuh. Ini udah ubah lagi menjadi ke 6. Maka nilai terakhirnya itu dia dari 10 sampai ke 24 ya. Tadi itu sampai sini. Nah, karena batas proporsional tuh diambil dari di mana titik paling akhir gitu, di mana titik linear. Nah, di sini ya. Maka dari itu kita tandain. Udah 4. Udah aku tandain ini jadi warna abu. Kemudian kita copy X-nya di string, X-nya pindahin ke sini, dan Y-nya yang ini. Pindahin ke sini. Nah, sudah. Setelah itu, kita akan menentukan batas elastis. Di mana batas elastis ini adalah hubungan antara stress dan strain tak linear lagi, tetapi mungkin masih berada di zona elastis. Batas elastis adalah tak linear lagi. Di mana tadi batas proporsional itu kan linear. Berarti di mana elastis itu titik sudah tak linear lagi. Berarti setelah linear. Berarti di sini nilainya tuh. Berarti di mana titiknya udah mulai bengkok gitu kan tadi di sini ya sekitar 24. Nah, lihat di sini udah mulai bengkok. Nah, berarti di sini adalah titik elastisnya. Tadi linear itu dari sini sampai ke sini. Berarti di sini dia adalah titik elastisnya. Tetapi mungkin masih berada di zona elastis tapi sudah tak linear lagi. Kita tandain lah di sini. Copy ke sini. Setelah itu, kita akan menentukan titik luluh. Titik luluh itu merupakan di mana titik mulai mengalami deformasi plastis. Jadi, material tidak akan kembali ke semula saat beban dilepaskan. Nah, cara menentukan titik luluh ini adalah dengan cara 0,2% strain offset dan 0,2% stress offset. Nah, cara menentukannya itu Cara menentukan 0,2% strain offset, caranya rumusnya sama dengan strain ditambah 0,002. Kemudian, untuk mencari 0,2% stress offset, caranya strain dikali oh ya, aku lupa ngejelasin. Nah, setelah kita menentukan batas proporsional, kita juga bisa menentukan modulus Young. Modulus Young itu nilainya adalah yang ini. Maka dari itu di copy ke sini. Nah, di cara mencari 0,2% stress offset ini, rumusnya adalah strain dikali dengan modulus Young. Strain kali dengan modulus Young.
Nah, setelah mendapatkan data ini, kita bisa langsung saja membuat kurvanya. Dengan cara klik kurva di stress strain ini, kemudian kita select data ya. Klik kanan dan select data. Kemudian kita tambah add titik lulu. Titik lulu. Nah, caranya yaitu nilai X-nya adalah yang dari strain. Jadi kita tuh menentukan di mana garisnya itu melebihi garis P gitu. Kita coba ya. Jadi dikira-kira aja. Tadi kan dari 10 misalkan. Kan tadi di garis P itu sampai sini, berarti kita lebihin sampai ke 40 gitu ya. Terus 10. Bentar guys, kayaknya ada kesalahan. Maaf ya teman-teman, ternyata tadi tuh ada kesalahan di modul Xiong. Jadi harusnya tadi kan pakai yang ini, jadi seharusnya pakai yang ini. 6132. Nah, modusnya yang ini. Jadi offsetnya strain dikali dengan modulus Young. Jangan lupa dibintang. Di galat. Oke. Terus itu kita select data, add, set, titik, nah, untuk titik dulu kita samakan saja tadi dengan batas proporsional, tetapi kita lebih bikin dikit gitu ya buat nanti nentuin titik dulu di mana. Misal di sini 35. Samain tadi dari 10 35. Nah, kita tambahin lagi biar dia tuh berpotongan gitu ya ke atas. Sampai 5. Nah, masih belum. Sini. Sampai 100. Nah, udah ya. Nah, untuk menentukan titik lulunya, jadi kita tandain aja. Jadi dia tuh cuma titiknya berpotongan di sini lah ya. Nah, kita cari nih di 22,56. 22,56. Jadi 22,56 di sini. Nah, kita tandain warna. Setelah itu kita jangan lupa di masterpiece karena suka salah gitu ya. TRLC TRLV. Oke, kita
tandain lagi tadi warnanya. Nah, kemudian untuk mencari titik maksimum itu merupakan tegangan maksimum yang masih bisa ditahan oleh material sebelum terjadi necking atau penyempitan penampang. Nah, material ini tuh masih bisa bertambah regang, tapi tidak bisa menambah beban lebih tinggi. Nah, untuk mencari rumusnya, untuk mencari nilainya seperti ini. Sama dengan max, kemudian kita mencari maksimal stress. Nah, untuk mencari titik maksimum ini tadi tuh rumusnya sama dengan max. Nah, jadi untuk mencari titik maksimum itu berarti kita bisa lihat dari sini ada titik di mana dia tuh maksimum gitu ya. Ini stres kita cari di berarti ini stres. Caranya kayak gini dengan max pencarian stres cetera save down itu. Nah, nilai Y-nya tuh di 80,333. Kita cari stres itu 80,33. Nah, sini tuh di sini ya. 80,3. Kita tandain warna hijau. Kita copy. Oh, udah ya. Ada warna ya. Dan untuk nilai X-nya nanti ada di string di sini ya. Nah, kita warnain copy. Oke. Nah, untuk menentukan titik putus itu berada titik putus itu adalah di mana material putus atau patah. Jadi material itu sudah tidak dapat lagi menahan beban sehingga dia putus. Nah, titik putusnya itu dia bisa jadi berada di sini. Kenapa ini tuh apa gitu? Jadi ini tuh bisa jadi dia tuh udah keadaan setelah putus tapi masih terekam oleh data gitu ya. Masih ada datanya. Nah, kira-kira titiknya tuh di sini. Di 59,27. Kita cari lagi 59. 59. Nah, kira-kira di sini lah ya. Warna biru. Ini stringnya.
Nah, setelah didapat batas proporsional, batas elastis, titik lulu, titik maksimum, titik putus, dan modulus Young, kita akan mencoba menentukan titik-titiknya secara spesifik di aplikasi Origin. Berada di video selanjutnya.